Jadi setengah daripada keramat guruku yaitu Said Muhammad Saman radhiyallahu an, ahli syariat, tarikat, hakikat, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada jahirin sekalipun. Sidin waktu hidup minta izin lawan sini kan sebab sin itu diperintahkan oleh Rasulullah nih. Wahai si Saman, tunggu, hanya ada perintahnya menunggu hadratul Rasul. Jangan ada orang nang anu lah, nah yuk nang kayak sejenis Wahabi, nah kenapa ya sama ibu Tuhan lawan siapa ya Pak si Saman, nah itulah. Niscaya adalah ziarahnya terus jikalau sah sekalipun pada jahilnya sia-sia aja. Namun kita wah ini Pak sudah meninggal, kita beradab baik betakulon guru kayak apa caranya ziarah itu, ziarah. Tapi kan makam Rasulullah itu ada jauh sudah bakandang saja. Maksud kita badu itu jangan nang para kainang hidup juga, jangan hidup nih sama kayak itu. Artinya jauh-jauh juga nih. Jangan beberapa nang kayak ba sampok lantot lain itu ada badab. Jadi ada caranya. Ada juga mendahkan ziarah bepada wahai si Saman aku ziarah nih, ada juga bepada berdahulu. Tapi kita baik apa belajar lawan guru caranya. Karena di dalam Kubah itu kan orangnya situ siapa nih? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi Rasulullah di pemulaan itu. Di situ hanya ada buta. Soalnya itu asalnya rumah. Jadi kan meninggal di kamar ke kamar Siti Aisyah, di situ dipataknya. Ya bukan apa anu nabi-nabi ini apabila mati di situ dibatak di situ Bang. Nah, jadi kada berubah-ubah lagi ya tak. Ya dengan rumah parak lawan masjid langsung kisahnya nih. Nah. Dan adalah tabiatnya rentu ketika kasih sayang adalah kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan kepada orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat, begitu membantu membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang-orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh daripada segala orang yang awam dan khawas. Apabila orang berilmu sidin belajar, sidin belajarnya. Apabila orang minta belajar dari sidin. Nah. Jadi adab nang palulah kita melihat jalannya. Di Kelampayan adalah wah bagus banget buat tudung soalnya siksi awaknya pantat benar tak kuciak parut nah, jadi amunnya kematian lah kadosah bebinian umpat ya kalau kadukoh punya kadosah di rumah aja kayak di Matapura aja nih di Matapura kan bebinian kadada lelaki aja maksud hasilnya cuman yang ada itu kemasukan orang Banjar kah bebatak di situ nah umpat. Jadi mun kawa kan manu aturan di orangnya nih. Artinya bawinin kadosa umpat nangka kadokoh kayak kita mataknya. Di rumah aja sudah kadosa. Jadi itu termasuk daripada adab. Ya banyak kalau batu dong nih jauh melihat di apa di Kelampayannya itu. Jadi kadang-kadang biasa ulang tengah malam saja, banyak wadah itu anak makan tuh banyak. Biasa tuh bapak ada juga manusia cuma bukan pundukan banyak punya pundukan banyak nih. Jadi berkhidmat artinya membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Jadi itu bang soalnya lah ma bainal qabri wal mimbari raudatun minal jannah. Ma tempat nih artinya kubur lawan mimbar lah itu raudatun minal jannah, kebun daripada kebun surga. Iya artinya belinya berdoa sedih kabulkan Allah Taala aja. Kabulkan Allah Taala situ. Nah di situ lah nang di bakal jalan orang. Nah, wah ini pakai antri, ya sudah. Nah mudah-mudahan kita seberatan ke situ. Amin ya rabbal alamin. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Dan lagi ya pula sangat memuliakan ibu bapaknya, lagi pula mengakalkan musyahadah
muzatil wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawaniakan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun, dan tidak tidur ia pada ketika malam harinya melainkan sedikit jua, dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidurnya, maka keluh kesahlah seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur membaca amalan-amalan. Nah, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Ini subuh ini di panggung mendangan orang lah. Nah, keuntungannya sembahyang subuh tuh genal pahalanya, sebenarnya kan sulit benar nih. Ada kita dikajut itu bang. Nah. Hingga terbit matahari, kira-kira matahari segala atau tumpang-tumpang, nah, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Ya, doa kadang-kadang isyraq itu ada madangan para ulama, iya duha ada juga. Ya sebutannya waktu ini kurang lebih jam 6 lewat seperempat lah, itu waktu isyraq itu. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terabdal itu 8 rakaat. Di abdal tuh genal pahalanya 8 aja. Nah, 8 nih genal pahala. Dan lagi pula ia radhiyallahu untuk membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada lezat dunia hingga daripada yang halal sekalipun, maka segala yang tersebut itu dalam halnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan itu yakni tempat makan makanan, karena hendak dia diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tidak dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya mengajarkan di waktu kecil, lalu dia kabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut, maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tidak syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah dan tidak khilaf lagi di antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu mau melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syara, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ihwal di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Jadi boleh kita menanggur kawitan dengan pecangan tersalah lawan syariat lah, boleh. Baik, zaman bahari aja kami sekolah senawih nih tahun 85-an lah. Nah, banyak mandi bercawat dia lagi kan. Nah, alhamdulillah wah ini kan lagi. Bener. Lalu kan taksi kok bercawat lagi kan. Boleh kita tahu anu kada boleh baik. Itu aurat tikas pusat antara pusat lawan lan tuhut. Ya selalu katok wah ini ya Allah. Ya selalu Fatihah. Nah, dahulu itu sana alhamdulillah berkurang. Dahulu nang beraunan ya wa Abang Muslim ini kada lagi. Dulu bejugit. Syahdan adalah Tuan Syekh Muhammad Saman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam, dan suka uzlah, artinya menjauh daripada bercampur dengan manusia, dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi', yang di tempat kuburan segala istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya ia tiap-tiap hari lalu ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Dan adalah halnya retu pada ketika bidayahnya, jadi pada permulaan dia menjalankan jalan tarikat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Saman dalam khalwatnya dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, maka cukuplah, artinya sampai meninggal dia doakan. Ya orang kadang-kadang bepasan gua dahulu nih orang bahawal kalau ya lang membawa anu kaci ya. Kenapa bawa kaci? Ambil berkatnya. Ambil berkat apa? Syekh Saman. Amunnya meninggal dibuatakan kana. Ya kayak ini kan kayak kain ihram pula, kain ihram ini nah. Walaupun sedikit asa ada, tuh ambil berkat dia ta. Nah, dahulu kan zaman bahawal nih, lalu banyak gua kaci ya. Nah, jadi kan kasih itu dipundut tangannya kan namanya nasir ini
walaupun kering nih diulahnya apa tahu ya. Nah, itu mobil berkat sah. Tuan Si Muhammad Saman dengan baju putih itu hingga sekarang, dan kelakuan Tuan Si Muhammad Saman pada ketika itu ia menyembunyikan akan ilmu dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari atur Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya dalam negeri Madinah Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kalau orang bahari menurut perintah lu ya, bermimpi duluan Rasulullah. Mimpi, wahai guru si anu, sampaikan ilmu. Nah, kadang-kadang kita guru kita bisa juga. Nah, atau orang meminta juga memaksa nih, ada lagi. Nah, kayak ulun dulu nih, ada lagi baca melakip ya, kemudian ada bakajutan. Nah, ini terang di rumah haji arwah haji alo ini. Haji kemana lagi mau hayar lagi nih? Nyorong ngacang obat mesin nih, lagi di Mataburan nih. Ano mau hayar bolehkah? Namun numpang kah? Nah, di sini aja menakip ngumpet dulu. Waktu itu. Nah, jadi sini nih, ikan banyak lagi mau hayar lagi nih. Ada lagi nih, gue bakal terpakai semuanya. Kaju teh lagi tahu lagi ya. Nah, ada perintah bang, cuma apa? Orang bahajat kita awai. Kalau menyembelih kambing lo kan ditahu. Kan hendak ya beraya. Ayo, siapa lagi sih? Kaju kambingnya sudah siap 3 ekor. Wani-wani ya, namban itu lalu lang kiawan. Lama apa? Anu nih, bakika. Banyak itu. Jadi bakika aja kalau hendak ada ribut maunya lah, ulun belanggalan Haji Usman itu. Jadi 2 kata ke situ. Bapak bewakil menukarakan, bewakil menyembelih. Kemana pindah hendak mau pakan nih, ulun jurung situ bawa. Jadi kepecancang sudah. Kata sabu-sabu itu ada tujuan, sabu-sabu itu ada daripada uang bahari benam. Anu guru pakai piduduk, terus ada hari kalau undang bahari piduduk bang. Cuma kan ada dalam kitabnya. Nah, uja guru anu apa? Uja guru Busairi bersedekah berdahulu. Nah, ya pak, gitu kan namanya dan. Nah, ada kitab pemulutan ini kan ada juga sebelumnya kan. Uyah ada, anu baras gandum ini banyak. Artinya, abisnya dibacakan maulid itu masuk anunya. Nah, masuk ke dalam anu itu. Artinya abisnya kita makan karena ini nih kita makan karena nah kita baca maulid tadi di dalam ini bereaksi ke orang, reaksi kebaikan itu kan berkat. Nah, dabnya duit riba hati-hati benar lah. Artinya membungakan orang, tamakan kita. Nah itu lawan tuh. Nang kada baik kita sembahyang kulir. Jadi supaya kita nyaman beribadah apa makan nang berkat kayak ini. Nah, nyatakan tuh. Ini kalawasan saudara, sadang kah? Seperapat saudara? Wah, ini. Nah, sedanginlah. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dengan baca manakib dan membaca tarikh ya tadi nih maulid nih, Allah taala mengabulkan hajatun rumah dan mudah-mudahan kita disehatkan badan dan mudahan guru kita, guru kebakaran mudahan disehatkan badan dan dipanjangkan umur ya amin amin.